Hai guys, mau update tentang kabar terbaru. Seminggu lalu eh, aku kan perdarahan, lumayan perdarahannya. Akhirnya aku sama dokter disuruh bed rest, dan puji Tuhan seminggu kemudian hari ini aku kontrol. Sekarang keadaannya kepala bayiku udah di bawah, kakinya udah di atas, jadi udah gak terlalu mengkhawatirkan kayak kemarin. Cuma mungkin kendalanya aku kecapean, lagi di umurku yang udah 36 ini kan harus hati-hati, agak rentan daripada kehamilan pertamaku. Untungnya aku juga dikasih hadiah sama adekku buku. Bentar. Aduh, udah kasih 2 buku sama adekku. Satu ini bebas takut hamil dan melahirkan, ini edisi dari bidan kita. Ini bener-bener bantu aku waktu perdarahan kemarin, karena akhirnya aku baca di sini banyak afirmasi positif untuk aku. Karena biasanya aku orangnya panikan, apalagi perdarahan gitu sendiri berdua di rumah sama anakku. Suamiku pas kerja. Dan dikasih 1 buku lagi, ini buat yoga hamil. Nah sekarang aku bisa belajar dari buku ini tentang prenatal gentle yoga. Jadi ini dibilangnya pokoknya lahirannya itu nyaman, aman, minim trauma juga. Jadinya nggak kayak pertama waktu aku lahiran anakku. Nah itu aku banyak teriak, disuruh tarik nafas, aku nggak ngerti sampai kehabisan napas di pembukaan 7 apa 8 gitu. Aku udah nggak kuat, sampai udah ngantuk banget. Mudah-mudahan besok aku lahiran anak yang kedua ini semoga jauh lebih baik ngatur napasnya, karena aku memang ada masalah di jantung waktu dulu, jadinya agak kalau napas itu cepet sesek. Tapi semenjak ini baca buku ini, aku belum ada setengah halaman sih. Kalau yang ini udah tinggal gerakan-gerakan yoga kalau dari buku yang ini. Tapi kalau dari buku yang ini aku baru sebagian. Dan ini ada bonusnya, hasil gambar-gambar gitu loh. Makanya aku bersyukur banget punya adik-adik yang perhatian banget sama aku. Ya walaupun jauh, kayak adikku sendiri, adik kandungku Jakarta yang khawatirnya setengah mati, karena kan dia pernah ngerasain semuanya yang serba sendiri tuh kayak apa. Terus ada sepupuku yang di Sidoarjo juga gitu, sampai dia kasih hadiah buku ini. Aku makasih banget. Makanya aku tulis di sini, dari siapa, dari Shirley. Ya betul tuh. Aku setiap kalau dapat buku aku pasti tulis dari siapa, tanggalnya aku dapat, baru kasih tanda tangan. Sebenarnya koleksi buku banyak, suka baca. Baru kepikiran, lagi hamil kayak gini tuh kayaknya harus banyak-banyak baca, karena ilmunya banyak. Kita nggak boleh nih. Kebetulan kan nemani pas bed rest kemarin, jadinya aku kebantu banget. Udah nggak kepikiran lagi mau HP itu aku taruh. Aku lihat HP juga kalau pas live-nya bidan kita lagi live, aku selalu ngikutin. Cuma karena itu ada kayak online kelasnya gitu loh, kayak mesti bayar. Nah, aku nggak ikutin yang itu, aku cuma ngikutin yang Deepak Chopra yang dia baca. Tapi aku baru pas chapter 4 aja yang aku baca. Pokoknya kalau buat ibu hamil banyak-banyak afirmasi positif deh.
itu tuh sangat membantu. Karena mungkin kalau kemarin aku nggak punya pikiran positif, perdarahan itu kan biasanya kan ngaruh tuh, kalau kita panik pasti keluar terus. Jadi aku pas mau dibawa ke dokter tuh untung perdarahannya udah berhenti. Cuma tahu kan kalau namanya orang hamil kan kadang-kadang ada pengeluaran tak terduga gitu. Tapi puji Tuhan aku nggak pernah dikasih kesusahan untuk itu, ada aja jalannya. Itulah punya support terbesar dari adikku, adik kandungku di Jakarta. Ya cukup apa ya, aku kalau ngomongin masalah keluarga agak sedih karena kita udah tinggal berdua, apa-apa jauh gitu kan. Kita di sini punya saudara pun nggak kayak saudara. Jadi menurutku jangan pernah berharap sama manusia, mau itu saudara kita sendiri. Tapi aku puji Tuhan, aku bersyukur punya adik kandung yang bener-bener care. Dari aku sakit dulu kena sumbatan jantung, terus aku lahiran sampai dia bela-belain datang waktu lahiran anakku yang pertama, dan yang kedua ini bener-bener juga aku lebih rentan karena umurku udah 36, jadi bener-bener bed rest banget. Jadi aku bener-bener istirahat karena saat ini kan aku masih tinggal di rumah omku, jadinya keadaannya tuh aku tuh lebih senang tidur di atas karena kalau mau kamar mandi kan deket, namanya ibu hamil kan dikit-dikit buang air kecil. Jadi aku udah dari umur hamil 2 bulan tuh udah sering kencing gitu, jadi dikit-dikit tuh beser aja. Tapi memang support terbesar itu memang keluarga, karena mungkin dia yang ada tersisa lah dari mama papaku, dia aja yang ada. Dan untung juga punya mertua yang walaupun jauh di Jepara sana masih bisa perhatiin ya via telepon. Ada yang dari keluarga suamiku ya, bukan mertua asli dari suamiku, maksudnya tante-tantenya suamiku yang dari Belanda juga gitu, kasih support gitu. Makanya banyak terbantu sih, jadi nggak terlalu yang ya, karena waktu yang hamil pertama masih lengkap semua, masih ada almarhum nenek dari suamiku itu yang perhatiannya minta ampun. Aku waktu hamil kan di Surabaya, jadi mau apapun kalau di Surabaya tuh selalu diturutin. Nah itu yang aku seneng. Nah aku kangen banget suasana rame, rumah rame. Kalau ini hamil ini bener-bener sendiri, semua serba sendiri. Jadi nggak beda lah nikmatinnya. Tapi ya udah nggak perlu repot di situ, masih ada Tuhan yang selalu jaga kita. Aku percaya Tuhan itu nggak pernah ninggalin, karena aku pun selama tinggal di Solo ini merantau sama suamiku nggak pernah sih makan cuma sampai pakai garam doang. Puji Tuhan belum pernah kayak gitu, jangan sampai lah. Ada aja berkatnya dari Mika kecil, Mika bayi ya, dari anakku masih bayi juga berkatnya banyak. Teman-temanku dari Jakarta kasih hadiah gitu ya, bersyukur ya. Ternyata apa yang kita tabur itu yang kita tuai gitu ya. Itu sekedar info perkembangan apa yang aku alami kalau kita hidup merantau itu. Jadi ini bukan ya curhatan juga ya, sharing juga sih ya, lebih kayak apa-apa tuh kita bukan berdiri di kaki sendiri ya, kesannya kayak sombong kalau gitu. Tetap percaya Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita dalam keadaan kita yang kayak gimana pun, kita terpuruk pun ingat aja satu, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Aku di sini bersyukur sama suamiku merantau, tapi payah nggak pernah yang sampai yang gimana banget ya. Untungnya juga selama aku sakit juga suamiku banyak bantu juga untuk proses penyembuhanku. Jadi dia yang bantu ya, memang harus gitu namanya suami istri kan, apalagi kita juga rumah tangga baru, jadi masih banyak belajar untuk neken ego masing-masing, saling ngurus anak. Jadi nggak ada kata bilang capek gitu.
karena namanya rumah tangga kan isinya cuma belajar, nggak ada yang namanya ngeluh sih pasti ada, tapi kalau kayak bilang capek gitu kadang merasa bersalah sama anak kita yang ada kan, dia kan udah ngerti sih kadang mama sakit ya gitu, sedih banget kalau dia sampai ngomong kayak gitu. Anakku sudah mungkin bisa ngerasain kalau aku sedih dia sedih, dan pas sakit kemarin dia juga nggak mau, biasanya dia bisa tuh tak tinggal nonton TV sendiri, dia nggak mau, maunya ada di dekatku terus. Mungkin dia ngerasa batinnya ibu kali ya, makanya aku bilang sama anakku apa ya, mama bangga punya kakak, dia selalu jadi penghibur. Mungkin kalau dia nggak ada juga sepi ya, makanya sampai temanku nawarin kemarin apa anakku itu dia yang rawat. Tapi aku bilang karena temen-temen dekatku yang biasanya di sini, yang biasanya aku nitipin anakku udah pindah kan, jadinya aku udah nggak bisa nitipin lagi anakku sama dia. Kalau dulu aku mau ambil orderan jualan gitu, aku bisa titipin di temenku, tapi temenku udah pindah jauh di Sukoharjo sana, jadi kita udah pada jauh-jauh, maksudnya temen dekatku udah pada punya rumah sendiri, jadinya kita jarang ketemu ya, walaupun komunikasi ada, cuma kan jarang-jarang, semua punya kesibukan masing-masing. Makanya anakku di sini juga nggak punya teman dekat yang banyak gitu loh, karena nggak tahu ya, makin kesini umurku makin lebih, bukan banyak memilih teman, enggak, lebih ditunjukin aja temen yang bener-bener care sama enggak, itu kan kelihatan gitu. Jadi aku cuma mau sharing untuk hal-hal ini dulu. Makasih buat teman-teman yang selalu ngikutin berita updateku ya. Aku nggak bisa posting apapun di media sosial tentang apa yang aku rasain semuanya, karena nanti aku juga menjaga beberapa perasaan saudara-saudaraku atau teman-teman dekatku. Kayak kemarin aku hamil kan banyak yang nggak tahu, aku kasih tahu alasannya gitu loh, bukannya aku nggak mau kasih tahu karena keadaannya lagi nggak memungkinkan. Ada sepupunya suamiku baru kehilangan bayinya kan, jadinya aku banyak, kehamilan kedua ini aku lebih banyak nutupin gitu. Aku cuma postnya di YouTube aja, karena menurutku kenapa aku upload apa-apa tuh di YouTube, di situ aku bisa kasih tahu anakku nanti. Jadi ini kayak video ya buat kenangan lah, mereka tahu nanti oh dulu waktu mau lahiran kamu tuh kayak gimana. Apalagi kan anak kedua ini kan kita udah ada canggih lah ya, apa-apa semuanya udah serba teknologi. Anakku yang kedua nanti bisa lihat video ini, lihat perjuangan mamanya, karena bener-bener aku capek banget sih memang ya, puji Tuhan karena orderan juga pas banyak, jadinya belum lagi ngurus yang di rumah kan, capek lah, namanya ibu rumah tangga kan gak ada habisnya kerjaan, ada aja capeknya. Tapi ya gitu, kita nggak boleh ngeluh ya, namanya rumah tangga ya. Jadi buat semuanya yang udah subscribe YouTubeku, aku mau bilang makasih banyak buat supportnya semuanya, terlebih buat keluarga besarku, keluarga besar suamiku juga. Terima kasih juga sama Tuhan Yesus yang gak pernah ninggalin kita, Tuhan Yesus yang selalu nguatin kita dalam keadaan apapun, karena Tuhan yang selalu jadi penolong kita. Oke teman-teman, Tuhan berkati semuanya. Makasih banyak yang selalu ngikutin YouTubeku ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye.